balik lagi di Ngobrars, ngobrol bareng Kampus Ars edisi dosen bareng aku Zahira. Oke, kali ini teman-teman kita kedatangan salah satu dosen yang ngajar juga di Ars University. Dan kali ini dosennya itu dari dosen perfilman, dosen aku sendiri gitu ya. Halo Bapak. Deg-degan. Ya tegang, agak panik dikit ini. Cover master. Aku Bapak ini namanya itu sebenarnya Pak Mahardiansah, cuman lebih akrab dipanggilnya Pak Bolu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, Bapak menjadi dosen di Ars University itu dari tahun berapa sih Pak? Hitung dulu. Iya lagi flashback. 2013. Batuk kayak 2013. Tes audio. Terus kira-kira apa sih yang bikin Bapak interest untuk menjadi seorang dosen di konsentrasi perfilman? Karena yang aku tahu juga emang sebenarnya Pak Bolu juga waktu kuliah jurusannya ngambilnya juga jurusan perfilman ya? Betul. Boleh diceritain? Apanya? Kenapa Bapak interest di dunia perfilman itu kayak gimana gitu? Basicnya suka sih, tapi lebih suka musik dulu sebelum film. Okay. Jadi di SMP itu besar dengan karya-karya musik kebaratan mungkin ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di SMP SMA mulai ada transisi, mulai suka industri hiburan film. SMA mulai edik tuh zaman-zamannya sewa, kalau nggak beli, kalau beli tuh DVD bajakan waktu itu. Tapi jangan ditiru buat teman-teman ya, karena zaman dulu saya masih belum tahu kalau itu teh pirates atau pembajakan gitu ya. Kita membeli itu sama dengan artinya tidak mensupport juga gitu. Waktu itu sih kakak-kakak saya sih yang banyak ngasih literasi atau referensi gitu, kakak sepupu saya. Mulai dari akhirnya kita suka sewa gitu, zaman CD A, CD B gitu. Ada namanya beberapa tempat di Bandung gitu. Terus kalau untuk beli biasanya di DU, kalau nggak dalam kaum. Nah dari situlah mulai banyak karya-karya yang bingung untuk kita tahu ini teh film apa gitu ya. Tapi mulai tertarik sampai akhirnya SMA ada satu momentum film karya Indonesia ya, waktu itu SMA berarti 2000-an. AADC, Petualangan Sherina, terus Catatan Akhir Sekolah, Radit Enjani, Realita Cinta dan Rock and Roll, mungkin itu salah satu. Janji Joni, film-film karya sineas Indonesia yang bikin saya suka akhirnya dan mulai serius berkecimpung di dunia perfilman waktu itu untuk memilih kuliah. Sebenarnya juga kuliah nggak kepikiran sih mau jadi dosen film atau mau jadi filmmaker, enggak. Sebatas klise teman-teman sekarang mungkinnya menghindari matematik, menghindari hitung-hitungan. Sama waktu pas milih kuliah juga. Bahkan kuliah juga belum tentu bisa waktu itu karena belum tentu ada biayanya dari orang tua. Cuman karena ada kampus yang sangat murmer waktu itu, murah meriah. Nggak lebih daripada SSP biaya bulanan sekolah saya gitu, lebih mahal biaya sekolah SMA saya daripada kuliah saya. Jadinya coba masuk aja deh gitu. Jadi muncul indung teh nama jadi heug untuk genyanggeus lah ada murah iya kuliahna gitu. Efeknya jadi insyaallah. Sampai sekarang gitu ya. Asli jadi ya. dosen di perfilman. Bapak udah ngajar itu lumayan lama berarti ya, dari 2013. Ya ini saya lagi ada anniversary bentar lagi. Oh ya? Ya 1 dekade Bolu dosen. Waduh. Dari 2013 sampai sekarang 2023 Udah lama banget ya. Lagi nyusun rundown, lagi kontak IO yang cocok. Aku diundang gak tuh Pak? Kurang lebih nanti diundang pasti. Dari era pertama saya ngajar tuh 2013, mahasiswa pertama saya sampai yang sekarang. Oke. Acaranya memang nanti meriah lah insya Allah gitu. Iya. Kalau misalkan tapi Jumiti keren bakalan ngadain pesta ya teman-teman. Online ternyata. Kalau online berarti dibuka party, untuk umum dong. Party virtual memang, party virtual. Zoom-nya nggak premium lagi. Per sejam kerkieu pareum deui ulang deui gitu. Join lagi. Benar, salah. Kalau misalkan ditanya
gaya atau cara mengajar Bapak kepada mahasiswa itu kayak gimana sih? Serius. Kan biasanya kalau misalkan dosen-dosen itu punya gayanya tersendiri gitu dalam mengajar mahasiswa, karena kan mahasiswa kadang ada yang emang aktif atau mahasiswanya introvert atau kayak gimana gitu. Serius sih saya. Serius Karakternya. banget, serius banget Pak. Karena basically kan saya nggak pernah bisa bercanda ya. Mhm. Jadi langsung drop way gitu kalau udah ngedengar ngajar dosen tuh langsung responsibilitasnya tuh gede banget untuk ngedidik generasi penerus. Ini berarti dosen killer ya teman-teman ya, salah satu dosen killer ya. Enggak saya kalau ngajar ya kayak gini gitu, santai. Santai, seru. Sersan serius tapi santai lah gitu, nggak terlalu. Kenapa ya saya harus galak? Kenapa saya harus jadi image yang ditakutin gitu ya? Itu mah tergantung situasi dan kondisi. Ketika ya namanya tadi kan dibilang anak-anak itu tumbuh proses dari semester 1 sampai 8 sama kayak kita baru ngelahirin bayi gitu. Sampai akhirnya jadi gitu. Nah itu tuh ada proses-proses atau sentuhan-sentuhan yang pada akhirnya tidak harus dengan serta merta apa yang ngurat wae atuh dan penyakitan mah urang darah tinggi nama lain mahasiswa gitu. Dan sampai detik ini dunia perdosenan belum di-cover BPJS gitu kan. Kalau sampai saya harus hipertensi gitu kan. Ya udah tua segitu kan, udah banyak ubannya gitu. Matak dikupluk ge. Eta katingali. Terus kalau emang kalau misalkan Pak Bolu ini ngajar, Pertanyaan berapa itu tadi? Masih inget nggak? pertanyaan keempat Bapak, baru ya. pertanyaan keempat. Ya 10 guys ya. Pertanyaan 3 menit kali Ya, 10 dibocorin setengah jam. nih. Setengah jam ya. Karena kalau misalkan emang aku sendiri gitu ya diajar sama Pak Bolu, dan kebetulan Pak Bolu itu jadi dosen di perfilman, dan kebetulan aku diajar sama Pak Bolu. Emang cara ngajar Pak Bolu ini sebenarnya salah satu dosen yang emang asik kalau menurut aku, yang asik gitu, terus santai. Kalau misalkan ngasih materi pun emang ada partnya di mana lagi serius gitu, emang lagi mode serius. Kalau misalkan emang lagi santai ngobrol sharing gitu ya pasti ada bercanda-bercandanya gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya betul. Situasional lah ya. Ya gimana berarti menyesuaikan dengan situasi yang Adaptif ada gitu lah, ya. adaptif sekarang mah harusnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan ya Pak ya. Siap. Kira-kira pendapat Bapak mengenai teknologi di perfilman di Indonesia saat ini itu gimana gitu? Kan maksudnya dari segi alat gitu ya Pak ya, yang paling krusial gitu ya. Tuh digoyang. Fans saya nih. Nah ini. Say hi dulu. Bolu Fans Club. Gimana yel-yelnya? Bolu Fans Club. Ye gitu ya. Bolu Fans Club. Nah itu dia. BFC Mania. BFC Mania, Bolu Fans Club. Oke, under. Waduh. Banyak banget ya pendukungnya ya. Karena kan belum lulus. Udah lulus mah boro-boro ngedukung. Mikirin masa depan sendiri. Balik lagi ke pertanyaan yang cuman 10 ini ya guys. Gimana pendapat Bapak tentang perkembangan teknologi di dunia perfilman saat ini? Karena seperti yang kita tahu gitu ya, yang aku tahu juga, kalau misalkan emang dalam membuat film itu sebenarnya yang paling krusial dan yang paling penting itu dari segi alat. Nah, pasti kan ada perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Itu menurut pendapat Bapak gimana gitu? Sama seperti tadi saya bilang, gaya mengajar saya pada akhirnya saya harus bisa menempatkan relativitas dan adaptivitas dari setiap perkembangan itu sendiri. Teknologi kalau diikutin terus, pada akhirnya kita nanti yang akan jadi diperbudak oleh mereka atau teknologi itu sendiri. Sekarang waktunya untuk kita bisa sinergi dengan teknologi itu sendiri, berjalan beriringan secara dinamis untuk kita bisa saling menghargai teknologi itu sendiri secara perkembangan. Bukan pada akhirnya kita mati diperbudak dengan perkembangan teknologi itu sendiri ya. Gitu. Jadi kayak misal karya, example-nya gini lah, ini serius sedikit ya. Serius ya. Cukup serius kan? Jangan ketawa loh. Serius ya? Ini serius. Lanjut. Nah, misal gimana sih katanya? Susah kalau ditonton. Susah serius. Saya juga ada nervesnya tuh, udah manusia. Aku BFC apalagi BFC datang nih dari Bantar Gebang, dari Jauh-jauh Rawe-Rawe ya, Rontek ini, Cilegon, ada Cirebon. Ini alhamdulillah BFC Mania ini pada datang support di bulan yang Ramadan suci ini ya. Dibalik tuh bulan suci yang bulan Ramadan yang suci ini, benar.
Sampai mandra tadi. Teknologi. Ya, teknologi. Jadi jangan menyerah dengan hanya karena, apalagi kalau menurut saya generasi zilenial era-era tahun 2000-an ke depan tuh, yang 2001, 2002 berpikir bahwa bikin film, jadi anak film itu ribet secara materi. Ini perlu ditonton ya buat yang udah milih PR sama sosial media spesialis karena milih film katanya mahal. Kata siapa? Hei. Cirianta. Tadi ngomong mahal. Kebukti bahwa itu memang iya. Mereka ngeluh. Makanya mereka mundur. Makanya mundur. Yang udah milih nyesel. Enggak. Nah, itu relatif ya kalau menurut saya. Makanya saya sama mahasiswa yang dekat-dekat, beberapa yang dekat, saya kasih tahu gitu. Kan ada konsep film ngikutin budget atau budget ngikutin film, itu udah jadi konsep umum gitu. Dan bukan berarti si budget yang ngikutin film itu akan lebih baik, nggak juga gitu. Nggak ngejamin juga ya? Iya, terus atau yang kita mah filmnya ngikutin budgetnya cuma ada 20.000 ewang, kayak mahasiswa saya kemarin bikin film 20.000-an. Siapa tuh? Udunan 20.000. Jeng kuota ge 25.000 mahal kira milik kuota gitu ya. Tapi bisa gitu. Nah, itu yang pada akhirnya kalau mau kita konsepin, oh ya udah budgetnya kecil gitu, teknologi dan alat yang memumpuni juga, kita akan kondisional mengikutinya gitu. Yang nggak masalah sih menurut saya mah gitu. Tapi proses kreatifnya berarti yang harus lebih di tingkatkan press gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang konsepnya, oh gua mah filmnya budget filmnya ngikutin budgetnya ngikutin filmnya habis dana 20 juta. Seberapa kali lipat dari yang 20.000 tadi. Oh ya mangga-mangga aja gitu. Tapi jangan sampai goblok gitu menurut saya, ketika lu pakai kamera standar harga sekian juta tapi nggak lebih daripada yang 20.000 tadi gitu. Nah itu yang ironis gitu, yang menurut saya itu yang bakal jadi tolak ukur pada akhirnya. Jadi kata siapa perfilman itu mahal, itu relatif. Kalau udah bicara seni, saya nggak bicara materi sih. Karena seni itu kemurnian pada kita mengapresiasi kejujuran kita. Jadi kalau bicara seni dengan materi itu sama kayak kita bicara hobi sama materi, nggak bisa disatukan. Untuk hobi sendiri, wah berapa budget buat lu hobi lu? Kalau saya rasa ketika lu berkalkulasi dengan materi berarti belum sampai di hobi. Sama kayak perasaan. Iya. Kalau kita udah kalkulasi sama perasaan sesuatu, aku kurang gimana sih sama kamu yang aku udah jemput kamu, berarti itu udah bukan bicara cinta. Itu bicara perjuangan yang akhirnya sebuah perjuangan terhadap kalkulasi itu sendiri. Menurut saya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta tuh tak terukur, nggak ada penggarisnya gitu. Nggak ada tolak ukur. Nah gitu, kalau lu cinta tulus ya udah gitu lakuin. Jalanin aja gitu. Nah, oh tapi kan gue udah berkorban, tai kucing berarti kan itu belum. Nah sama hal dengan kita berkarya gitu. Gue kurang gimana sih sebagai produser? Nih scriptwriter gue nih nggak produktif banget nih, maaf ya, itu ada kayak kemarin gitu. Bisa maju nggak report kata si produsernya gitu kan. Nah itu kalau gitu berarti lu udah nggak jujur sebagai produser. Dur tuh kan, jadi kamu sebut namanya. Di mana sih lu Dur? Dur siapa tuh? Abdur maksudnya. Wah di spill nih. Nanti jangan disensor ya. Dikerasin suaranya. Kalau nggak di slow mo. Abdur. Editor denger ya. Banyak ngeluh, jangan ngeluh gitu. Karena lu harus jujur, berarti lu mencintai dunia produksi lu gitu. Kalau menurut saya, itu seninya justru gitu. Menggiring teman-teman, karena kan kita nggak bikin satu orang untuk jadi satu lebih keren gitu. Tapi semuanya banyak kan. Kalau ngomongin Bapak kan maksudnya filmmaker gitu ya. Ada film favorit gak sih Pak? Sebutin 3 deh. Nyabak lah. Nyabak nganget. Banyak banget. Kenapa tuh? Ya kan Jakarta. 3 top film yang menurut Bapak. Itu kok rumusnya kayak saya. Saya kalau di kelas gitu kalau ngajar, sebelum kenal lebih jauh 3 film. Disebutin dulu gitu ya. Yang menurut Bapak tuh kayak gila keren banget nih film gitu. Film yang akhirnya bikin saya suka sama film salah satunya, pertama di era saya, dari proses saya akhirnya mendewasakan karir sebagai pendidik di dunia perfilman ya. Pertama jelas Petualangan Sherina menurut saya. Kenapa? Dia yang bikin saya jadi cinta ke dunia perfilman gitu. Ini apa sih? Oh ini film gitu. Itu seangkatan tuh Petualangan Sherina sama Joshua. Mungkin era kalian belum dibikin ya gitu. Kalian masih berbentuk jigot kayaknya. Karena era saya itu udah main ke bioskop sama bapak saya gitu. Yang waktu itu buy one get one, 1 tiket lagi Titanic. Jadi saya harus dipaksa nonton Titanic sama ibu bapak saya, meskipun harus ditutupin matanya, tetap saya lihat pas adegan yang tidak senonohnya gitu ya. Tapi
satu petualangan Sherina, kedua mulai ada pendewasaan dalam berliterasi dalam berkarya gitu ya, literasinya mulai banyak masuk. Mulai suka genre-genre film yang agak bingung gitu, yang mungkin kayak karya-karyanya banyak sih, tapi Memento lah gue sebut tuh film yang cukup bikin saya makin suka sama film. Kok ada film kayak gini ya gitu, film yang enggak standar episode 1, 2, 3 scene 1, 2, 3 plot maju aja gitu. Memento. Ada lagi apa yang baru saya tonton lah, saya suka film-film yang apa ya, yang kalau kata IMDb enggak di atas 5 saya cari gitu. Kenapa gitu? The Pale of Blue Eyes, filmnya si ini yang mainnya Christian Bale, itu baru saya tonton kemarin, lumayan sih, ada teka-tekinya, ada yang nggak biasa dari sebuah skema pembunuhan, mencari pelakunya, pembunuhnya siapa. Nah saya suka film-film yang bertele-tele gitu, yang rumit gitu ya alurnya. Tinggalkannya di film gitu, nggak yang umum sih. Kalau yang umum saya biasanya nontonnya sama istri sama ponakan gitu, karena maksudnya umum tuh yang apa ya, yang box office lah, blockbusteran gitu, yang wah itu mah peribahasa naonnya perem ge tamat gitu filmna gitu, tuh kudu mikir, tuh kudu banyak ningali dialog gitu. Oke. Kita break dulu bentar mungkin ya Pak ya. Nanti lanjut lagi tetap di Ngabrars. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are? Yes, we are. Ceng ceng ceng. Oke, ceng. balik lagi Bumpernya. di Ngabrars. Nah, lalu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tanya pendapat Bapak tentang perfilman di Indonesia itu sendiri. Perkembangannya, dari segi perkembangannya mungkin, dari segi lagi-lagi teknologinya gitu. Menurut Bapak perfilman di Indonesia saat ini tuh gimana sih gitu? Banyak banget berkembangnya kah? Atau kayak gimana? Sesuai dengan predikatnya kalian sebagai bangsanya juga negara berkembang, ya itu filmnya juga menurut saya berkembang. Sih. Nggak stagnan gitu-gitu aja tuh di era saya dengan eranya kalian. Wah lebih keren lah. Meskipun kalau saya kadang suka nonton so iyehna gitu film packaging kayak gini mah di Amerika atau di Hollywood mah udah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Kayak ginilah.
Kayaknya anak-anak zilenial mah tahu film Knives Out. Ya. Nggak tahu tuh aku. Yang mainnya Chris Evans tuh yang jadi Kapten Tsubasa ya. Yang jadi Kapten Amerika. Itu filmnya sama si Craig David yang jadi James Bond. Itu filmnya tentang misteri, thriller, pencari pembunuhan ABC lah. Dari sekian banyak kemungkinan, hipotesisnya itu dicari. Keluar Indonesia, versi Indonesianya bukan versi sih, gue cuma nyebutnya mirip-mirip gitu, tapi udah keren lah Indonesia bisa bikin yang kayak gitu. Teka-teki TikTok, tahu nggak? Teka-teki filmnya Ernest kalau nggak salah. Yeah. Ernest Prakasa itu yang stand up comedian, itu genre filmnya udah saya suka gitu. Ya kita kan mulai dari meniru dulu dan memodifikasi akhirnya kan gitu. Karena nggak sama kok kayak Kenapa, cuman mirip-mirip lah gitu. Di satu rumah mencari si pelaku dan lain sebagainya, membuka tabir-tabir rahasia-rahasia dari si pelaku-pelaku tersebut gitu, dan antara si pemeran satu dan pemeran lainnya. Itu teh udah kayak apa ya, patternnya perkembangan film Indonesia udah bisa menunjukkan satu image yang lebih better gitu menurut saya gitu dari era-era sebelumnya lah ya. Terus keluarnya Joko Anwar dengan Pengabdi Setan universe-nya yang wow gitu ya, meledak menurut gitu saya meledak ya juga makok. Dari 1-2 karena sebelumnya katanya ada Kala dan Pintu Terlarang juga dengan pengemasan yang lebih noirnya gitu kan. Belum lagi banyak lah film-film yang sekarang yang saya nggak tahu istilahnya apa yang kalau yang di remake lagi ya, kayak CJ Entertainment Korea bikin lagi filmnya Sunny, kita bikin lagi di sini Bebas. Terus kemarin Miracle in Cell No. 7 bikin lagi Indonesian versionnya. Jadi geus teu musik kungkul di cover film ge di cover gitu. Tapi nggak tahu yang gitu teh naon ngaranna gitu ya. Apakah remake atau naon lagi. Dia Pengabdi Setan juga kan remake 1950 aslinya. Keluar lagi sekarang yang baru, Otong Ajaib, Bayi Ajaib. Nah itu Bayi Ajaib juga keluar lagi. Itu film-film era-era Susana, era-era saya. Wah saya masih segede apa ya, segede kecil lah, masih sekieu SBY segede botol Yakult. Dah masih segede bage mah tutup. Kemenang thrifting. Gimana? Oke. Terus kalau misalkan boleh tahu nih Pak, Bapak kan sebagai filmmaker gitu ya? Bukan, saya mah baby maker yang sudah teruji mah. Tanya istri saya. Top. Kopi SLB ada iklannya tuh. Kalau Bapak sebagai filmmaker, kira-kira lebih prefernya tuh ke job desk apa gitu? Karena kan ada direct, ada produser, ada DOP, gaffer. Prefer atau prepare? Prefer Ya. Lebih prefer kemana? Saya juga bingung, ada maksudnya nama Abdur bilang prepare jadi prepare. Abdur, kangen saya sama Abdur. Nggak kerasa waktu mah nggak ada yang tahu. Jenat. Ya apa? Apal Abdur teh panjang umur atau nya panjang deui gitu kan apal. Kalau job desk mah iya benar, saya bilang saya adaptif lah ya ke teman-teman. Mana nu memang passion mana kalau sekiranya project nepi duiteun mana tayangan nu lain passion justru gitu, yang menurut lu itu gampang-gampang aja dan lu bisa belajar selama lu belajar di kampus. Contohnya ya, saya bilang ke beberapa mahasiswa saya, mana fotografer tapi ulah jadikan eta passion mana. Kenapa? Karena secara daya saing itu tuh banyak banget lulusan yang jadi expert di bidang fotografi. Saya bilang, mana kudu boga bidang lain yang jadi passion mana secara apa dark side lu lah gitu. Secara dark side lu misalkan lu fotografer tapi lu sekaligus editor. Nah, editornya yang harus jadi passion lu. Kalau enggak apa-apa sih lu jadi fotografer yang memang udah jadi apa ya expert di bidang fotografi juga, tapi lu harus punya secondnya gitu yang memang cuan banget gitu kalau saya ngajarin gitu ya. Bukan money oriented pada akhirnya, ini proses pada akhirnya lu belajar selama proses 4 tahun itu membuka relasi, membuka kolega, membuka koneksi dan jaringan. Karena buat saya mah kalau kuliah lu cari ilmu bullshit. Kuliah mah waktunya kita cari relasi. Kerasa di saya kok gitu. Ilmu itu cuma nggak lebih dari 10% secara implementatifnya.
Ya intinya nggak 90% kalau secara presentasi saya mas 10% doang lo expert. Buktinya saya bilang saya PKL 4 bulan di salah satu media swasta nasional di Jakarta. Jadi PE itu kalau di kredit titel itu nggak lebih daripada pembokat gitu, runner lah gitu. Itu 4 bulan saya jadi runner di situ, jadi production assistant lah, beda-beda istilah, ada production assistant, ada runner, ada bilang kru gitu kan. Kalau di TV production assistant. Itu nggak seperti gue belajar produser atau apa. Justru selama 4 bulan itu saya yang harus kritis gitu di departemen saya untuk tanya-tanya produser saya, Kang liatin produser saya, liatin eksekutif produser saya, VJ saya, kameramen, reporter saya, oh gini editor saya gitu, oh biar saya tahu kalau nggak saya inisiatif, mau nggak mentok saya di PA gitu. Nah itu yang pada akhirnya saya bilang ke teman-teman kalau untuk passion, lu pilih satu. Jadi ketika itu ada proyeknya kolektif atau idealis, atau contohnya proyek-proyek yang memang dalam tanda kutip kolektifan patungan untuk buang uang karena berkarya, lu udah di partneran itu gitu. Kayak saya misalnya kalau udah patungan buat karyanya kolektifan gitu, saya pengennya DOP, saya pengennya visual, kameramen, gaffer, saya pengennya ngulibak di teknis itu terus gitu. Kalau enggak mentok-mentok astrada, kalau ada rezekinya ya sutradara. Karena kan konteksnya kami kolektifan patungan. Akhirnya selain patungan duit, patungan portoge penting di situ. Nah sih betanya jadi sutradara udah portona halus loba gitu kan. Oh ya saya juga sadar diri porto saya nggak begitu banyak semasa saya sekolah gitu kan. Makanya kalau udah collective project saya kesana arahnya pasti milih passionnya. Nah kalau percuanan saya milihnya produser, scriptwriter. Kenapa? Karena saya udah perem sama job desk itu gitu. Udah gue udah pilot nih. Gue udah tahu sendiri sistemnya, patternnya kayak gimana kerjanya. Goblok aja kalau gue nggak cuan di job desk itu gitu. Tapi kalau untuk di job desk yang dark side saya yang sebenarnya saya tuh pengen punya cita-cita jadi sinematografer yang sesungguhnya gitu ya. Ada sela-sela kesempatan pasti saya ngisinya di kameramen atau DOP gitu. Pengen ngasah terus karena sampai detik ini saya nggak pernah ngukur berapa rupiah yang harus saya terima dari gambar yang saya rekam, gambar yang saya hasilkan. Puas aja gitu ngerasa wah seru. Tapi kalau udah jadi produser jam seberapa balik jam seberapa duit itu seberapa gitu. Produser skrip juga sama gitu. Kalau nulis tuh duit itu kalau duit itu gancang nulis nama gitu, tiba-tiba beres ya drop biji gitu. Kayak ngalir aja gitu. Apalagi kalau skripnya itu udah dikasih treatment dari kliennya. Mas kurang lebih kayak gini ya treatmentnya untuk produk kita bla 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 itu beta gancang kalau udah DP masuk. Masuk tering sana. BCA notif wah enggak gancang ya mah gitu. Gimana cuan berarti apa ya? Iya, kalau untuk itu ya, tapi kalau untuk idealis saya tetap punya hasrat atau passion di dunia visual atau kameramen lah meskipun enggak update. Oke. Terus Bapak ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah, khususnya mungkin anak-anak perfilman ya? Nggak harus anak perfilman lah. Ya, atau enggak untuk semua mahasiswa semuanya untuk gitu. Arsnesia Arsnesia which di focus rumah. on your dream lah pokoknya mah ya. You are, yes we are gitu. Udah itu aja ya Pak. Ya, udah apalagi ya tuh. Nah, kalau spirit motivasi self reminder itu udah banyak lebih bagus daripada saya gitu. Oke, makasih banyak Pak Bolu udah meluangkan waktunya, udah menjadi guest star kita di edisi bersama dosen kali ini. Waduh. Biar audionya goreng sih. Terima kasih. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Di perbincangan kita kali ini bareng edisi dosen. So see you di episode ngobrol selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.